berbicara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita mudah, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita hidup. Setiap menit, hari, bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan untuk kita mengumpulkan nilai-nilai kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu yang sangat menguatkan kita, hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Malam ini pembicara kita adalah Dr. Charles Suod, MARS. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Topik pembahasan malam ini adalah hidup sehat dan penyakit kronis. Dipersilakan Dr. Suod sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Baik, shalom semua, selamat
malam ya, selamat pagi di sini, tapi saya tahu malam di Vancouver, Colorado. Senang sekali boleh bersama-sama dengan pelayan-pelayan saudara-saudara seiman yang ada di Colorado. Pertama-tama tentu saya berterima kasih sama Tuhan karena tidak pernah ada terjadi sesuatu secara kebetulan. Ya, hidup kita ini semua ada di dalam tangan Tuhan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan pertemuan selama nanti seminggu ini dengan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung bersama dengan Jemaat Denver, Colorado, saya percaya juga ini adalah karena izin daripada Tuhan sendiri. Jadi terima kasih banyak sama Tuhan untuk waktu yang sangat berharga ini. Terima kasih Pak Simorangkir ya yang menghubungi beberapa waktu yang lalu untuk boleh melayani seperti lagu yang menjadi lagu dari semua staf medis Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Selagi masih ada kesempatan untuk melayani, maka kami akan melayani apapun yang kami bisa berikan untuk Tuhan, untuk sesama yang boleh kami berikan sesuai dengan talenta yang Tuhan titipkan. Terima kasih Pendeta Yoram Barante untuk kesempatannya, semua majelis jemaat dan semua anggota jemaat yang ada di Denver. Terima kasih banyak. Saya senang sekali. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pekabaran kesehatan ya yang sangat penting yang menjadi tangan kanan penginjilan dan juga tentu untuk menjaga supaya kita tetap sehat di tengah-tengah situasi kondisi zaman yang luar biasa ya. Begitu banyak bencana-bencana yang terjadi sekarang yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kita tidak pernah mendengar adanya likuifikasi yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu. Tidak pernah dengar, tetapi terjadi. Kita tidak pernah, selama saya besar di Manado, tidak pernah ada banjir yang luar biasa terjadi beberapa waktu yang lalu. Terjadi. Di NTT juga sama, yang tidak pernah terjadi, terjadi. Semua menunjukkan memang waktunya sudah sangat dekat. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ya. Oke, pada malam hari ini mohon maaf Ibu Jane ya, terima kasih banyak. Saya boleh share screen, kayaknya belum bisa untuk share screen. Minta tolong host untuk. Silakan. Terima kasih. Masih belum ya. Pak Simorangkir masih belum. Oh, bentar. Oke. Belum bisa ya. Belum bisa ya, bentar. Ayo Opa. No. Hai Opa. Hai Opa. Hai. Hai. Sudah bisa, Dokter? Sudah? Opa Charles. Silakan, Dokter. Oke. I didn't start until brother. Mohon maaf malam ini karena waktunya jadi waktu kami melayani upline ada 10 pertemuan memang, ini ada 5, jadi saya langsung masuk di malam ini akan membahas terkait dengan hidup sehat dan penyakit kanker ya, penyakit kanker dan hidup sehat. Mudah-mudahan sudah terlihat nih Ibu Jane. Ya. Pak Simorangkir sudah oke? Oke. Ya Pak Dokter. Silakan. Oke. Kita berdoa. Bapa, kami sangat merindukan Roh Kudus Tuhan mengisi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti pelajaran yang Kau rindu sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan karena kami lemah. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus yang mengisi hati dan pikiran kami akan mengerti setiap kebenaran yang Tuhan rindukan kami mengerti dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Amin.
saya akan membahas malam hari ini terkait dengan hidup sehat dan penyakit kanker. Ya, saya mulai dengan tulisan daripada Raja Sulaiman. Dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kalau kita memiliki hikmat, kepandaian yang Tuhan berikan, itu akan menjaga kita, itu akan memelihara kita. Ketika kita memiliki kepandaian, pemahaman, pengertian, itu akan menjaga kita. Ya, kalau saya katakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan, kurang berpengetahuan. Kita perlu banyak memahami pengetahuan karena sains pengetahuan itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan, dan ketika kita paham, kita mengerti, maka ketika kita melakukan, itu akan menjaga kita. Itu akan memelihara kita. Ya. Ini sangat sedih ketika Raja Sulaiman juga menyatakan, jangan terlalu fasik, jangan bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Ya, banyak coba menerjemahkan fasik ini adalah orang yang tahu apa yang baik, apa yang benar, tetapi tidak mau lakukan. Ya, yang bodoh yang memang tidak mau cari tahu, ya hanya ya segini ya segini. Padahal begitu luar biasanya Tuhan menitipkan, memberikan hikmat kepada kita untuk banyak mengerti, banyak belajar, sehingga sehubungan dengan masalah kesehatan, kita berharap kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan tubuh yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak mati sebelum waktunya. Ini adalah tembakan bagi saya dan bagi kita untuk bisa belajar terus dan mempraktikkan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Mari kita melihat data tahun 2000. Tahun 2000 penyebab kematian di dunia ini, ya kalau Bapak Ibu melihat penyebab kematian di dunia ini kurang lebih 13 juta 600 ya, 13 juta 600 adalah kardiovaskuler. Sekali lagi, kardiovaskuler di sini adalah penyakit jantung dan stroke. Ini pembunuh luar biasa. Jadi sekitar hampir 14 juta tahun 2000 sudah manusia itu mati karena penyakit jantung, karena stroke. Ini yang pertama. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di peringkat kedua dari tahun 2000 sudah ada penyakit, kelompok penyakit kanker, ya, tumor ganas. Hampir 7 juta meninggal karena kanker. Ya. Memang sekarang hebat-hebatnya dengan pandemi COVID, ya. Tetapi COVID 1 tahun itu hanya kurang lebih 2 juta yang meninggal karena COVID. Ya, ya memang penularnya luar biasa, hebat, makanya sangat-sangat ya, terkenal saat ini. Tapi itu hanya kurang lebih 2 juta yang meninggal karena COVID. Tapi kalau kita lihat, dalam 1 tahun yang meninggal karena kanker itu di angka hampir 7 juta tahun 2000. Nah, kita lihat data tahun 2017. Penyakit jantung dan pembuluh darah, hampir 18 juta yang meninggal karena penyakit jantung dan stroke. Nah, kita lihat peningkatannya luar biasa ya. Dari kurang lebih tadi 14 juta, dia naik kepada 18 juta. Hampir bertambah kurang lebih 4 juta. Sementara kanker yang tadi kurang lebih 7 juta, naik 9,5 juta. Menariknya karena gini, ilmu semakin berkembang, ya, pengetahuan semakin bertambah-tambah, teknologi penyembuhan, pengobatan luar biasa meningkat, tapi kematian semakin meningkat. Lihat, ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Sehingga sebenarnya kita bertanya, why? Kenapa ini terjadi seperti ini? Kenapa ilmu semakin meningkat, kedokteran semakin luar biasa, tapi kematian tidak bisa dicegah, semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Kalau kita lihat grafik ini, penyakit kanker ini bukan semakin sedikit. Dari tahun ke tahun akan dia trennya itu grafiknya akan semakin meningkat. Semakin meningkat. Banyak keluarga kita, ya, saya sendiri orang tua kena kanker, meninggal, ya banyak. Saya yakin keluarga-keluarga kita
yang terkena penyakit ini. Jadi kalau dia meninggal hanya 2 paling sering. Kalau bukan stroke, jantung, kanker. Jadi kardiovaskuler atau kanker. Kardiovaskuler itu jantung atau stroke, kemudian kanker. Jadi kalau tanya meninggal karena apa? Oh, antara itu paling banyak 70% mungkin, kurang lebih 70%. Kalau bukan jantung atau stroke, penyakit kanker. Dan inilah trennya yang makin lama makin meningkat, ya. Nah, mari kita belajar. Saya tadi sudah sampaikan, mari kita belajar. Ketika kita paham, kita mengerti, kita praktekkan, maka itu akan menjaga kita. Itu akan memelihara kita. Itu yang penting. Saya mengerti, saya paham, itu akan menjaga saya. Lihat proses pembentukan sel kanker. Jadi sebenarnya yang membuat kita hidup itu adalah sel. Ini saya ada gambar sel ini. Sel yang sangat cantik yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, sel yang luar biasa. Saya kagum-kagum kalau lihat mikroskop ini sel-sel dalam tubuh kita, bagaimana cantiknya, indahnya sel otak itu. Bagaimana cantiknya neuron, kemudian nefron, sel-sel ginjal, sel-sel yang ada di liver, sel-sel yang ada di kulit, seluruh sel-sel yang Tuhan ciptakan membentuk tubuh kita begitu indah. Luar biasa indahnya. Dan yang membuat kita hidup adalah sel. Ketika sel itu hidup, maka kita akan hidup. Ya, kita akan hidup. Karena yang menghasilkan tenaga, energi, sehingga kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, adalah proses yang terjadi di tingkat sel. Dan inilah sel ini yang Tuhan ciptakan. Ada inti sel, ada sitoplasmanya, ada membran atau dinding selnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sel ini menjadi ganas, sel yang tadinya baik, yang membuat kita sehat, dia berubah menjadi ganas. Ya, contohnya dia jadi intinya begitu banyak, dindingnya rusak, kayak ini sel kanker. Kemudian dia mulai memperbanyak diri, menekan sel-sel yang baik nih menjadi tumor. Ya, menjadi seperti, kalau tumor itu istilah yang dikenal dengan benjolan. Nah, tumor yang ganas itulah yang kita sebut dengan kanker. Makin membesar, kemudian mulai menekan sel-sel sekitar, bahkan kemudian menyebar. Ya, inilah proses yang luar biasa dari sel kanker. Akhirnya ketika dia menumpuk sel-sel kanker ini di otak, ini kita kenal dengan nama tumor otak. Ya, ketika dia di paru-paru ini lung cancer, ya, kanker paru-paru. Ketika ini di leher rahim ada kanker serviks. Ketika ini dia di usus ada kanker kolon, kanker usus halus, ada kanker lambung, banyak. Dan biasanya meninggal, pasien akan meninggal karena penyebaran metastase ke paru-paru, kemudian metastase ke otak. Dan sangat sedih, begitu banyak pasien-pasien kanker harus menderita kesakitan yang luar biasa, baru akhirnya meninggal. Inilah kanker yang betul-betul menyakitkan, ya. Sangat menyakitkan. Ini prosesnya, ya. Saya tidak membahas terlalu jauh prosesnya. Tadi garis besar saya sudah sampaikan. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan sesuatu yang sangat penting, karena ini kuncinya kita memahami. Ketika kita paham, kita berusaha untuk mencegah. Kalau boleh Tuhan, saya berdoa supaya saya jangan terkena kanker. Bagaimana kita paham, kita mengerti, dan kita praktekkan. Lihat, menurut WHO, inilah 3 faktor utama kenapa terjadi kanker dalam tubuh manusia. Kenapa sampai kanker itu terjadi? Pertama adalah faktor genetik, ya. Nah, ini dah faktor genetik tidak bisa kita rubah, ya, tidak mungkin kita ganti orang tua. Orang tua saya mewariskan, kalau boleh warisannya warisan tanah, warisan yang bagus-bagus. Ini warisannya adalah warisan kanker. Wah, sedih sekali. Warisannya tidak bagus gitu warisannya. Faktor genetik. Tapi kita tidak bisa, karena kita hidup di dunia yang berdosa, penuh dengan sakit penyakit. Faktor genetik ini akan selalu ada. Faktor pertama. Yang kedua adalah karsinogenik. Ya, saya sampaikan karena kita sudah paham, saya tahu di Amerika begitu maju dengan pengetahuan. Ini adalah hal yang sudah kita kenal. Karsinogenik, ya, yang mencetuskan kanker, apakah karsinogen fisik, kimia, atau biologis. Dan yang ketiga adalah pelindung sel.
Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kenapa sampai timbul kanker? Ini 3 faktor yang berinteraksi yang ada dalam tubuh manusia. Genetik, karsinogen, dan pelindung sel. Kalau genetik, saya punya ada dapat turunan genetik untuk dapat kanker payudara atau kanker jenis apapun itu, kanker usus dan yang lain-lain. Itu baru satu faktor. Ada faktor yang kedua, yaitu faktor karsinogenik yang mencetuskan. Tapi ada faktor yang ketiga yang sangat penting, pelindung sel. Jadi dia kenapa? Ketika dia punya faktor genetik, dia banyak karsinogenik yang masuk ke dalam tubuhnya atau yang dihasilkan oleh tubuhnya, dan pelindung sel menurun. Timbullah kanker itu. Sekali lagi saya sampaikan, ini pemahaman sangat penting. Ketika kita punya faktor genetik, banyak karsinogenik masuk ke dalam tubuh kita, pelindung sel kita lemah, menurun, maka timbullah kanker. Dan kanker itu tidak 1-2 menit, tidak 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Itu proses bertahun-tahun, di mana 3 faktor ini ada dalam tubuh kita. Genetik, karsinogenik, pelindung sel. Ya, cacat genetik. Nggak bisa. Ini saya bilang, nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita rubah cacat genetik. Nggak bisa. Ya, kita hanya bisa bermain di 2 hal ini. Karsinogenik dan pelindung sel. Jadi sekali lagi saya sampaikan, 2 hal yang bisa ketika kita paham, kita mengerti, dan kita belajar untuk mengurangi dan meningkatkan sel pelindung tubuh. Mengurangi karsinogenik dan meningkatkan sel pelindung tubuh. Itulah kunci untuk mencegah timbulnya kanker. Mari kita lihat nih penelitian yang luar biasa. Ya, saya sampaikan penelitian yang luar biasa. Sebagian besar gen yang merangsang penyakit menentukan suatu pencetus penyakit. Tetapi genetik gen tersebut bukanlah menentukan penyakit itu sendiri. Jadi kalau saya punya faktor genetik dari orang tua kanker, ya jangan pasrah bilang begini, oh saya kan turunan orang tua kanker, jadi pasti saya kena kanker. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena 2 faktor yang sangat penting, yang tadi saya sudah sampaikan, faktor karsinogenik dan faktor pelindung sel sangat menentukan. Itulah yang kita kenal dengan pilihan. Jadi jangan di-excuse ya. Excuse, oh saya punya turunan, jadi pasti saya kena cancer. Tidak. Masih ada 2 faktor yang sangat penting. Pelindung sel dan karsinogenik. Mari kita bahas lebih jauh tentang 2 hal ini. Supaya ketika kita paham, maka kita boleh menghindar. Yang pertama adalah karsinogenik. Ya, zat atau agen yang mencetuskan terjadinya kanker. Nah, saya menyampaikan ini sesuatu yang artinya sesuatu yang ilmiah dan sesuatu yang sangat penting. Nah, karsinogenik ini menurut International Agency for Research on Cancer (IARC) ada 4 tingkatan grup kalau ilmiah. Ya, secara ilmiah yang dikenal dengan grup 1, grup 2A, grup 2B, dan grup 3. Karsinogenik yang dikategorikan grup 1 adalah zat yang terbukti kuat menyebabkan kanker pada manusia. Ini sangat penting. Kita mesti memahami yang masuk karsinogenik grup 1. Grup 1 itu adalah zat yang sudah terbukti kuat menyebabkan kanker. Hati-hati kalau kita sudah paham ini, maka kita harus bisa menghindari. Grup 2A adalah kemungkinan besar menyebabkan kanker. Kemudian 2B mungkin bisa ya, bisa tidak. Kalau 3 belum bisa kita golongkan. Jadi grup 1 dan 2A ini sangat-sangat penting kita paham. Ya, mari kita lihat. Yang masuk karsinogenik pencetus grup 1, sinar X. Ya, makanya kalau di ronsen, di foto, ya, CT scan itu sinar-sinar radiasi yang selalu pakai alarm, ya, yang bertugas di situ harus pakai penutup, ya, pakaian anti radiasi. Kenapa? Karena memang ini adalah faktor karsinogenik grup 1 yang mencetuskan kanker. Kalau banyak sering terpapar, resikonya tetap ada. Ya. Kemudian radiasi neutron, iodin, radium, plutonium. Ini menarik nih, sinar ultraviolet, ya, ABC.
Ini juga, ini yang kita harus menjaga keseimbangan. Berjemur sehat, nanti kita belajar nanti ada vitamin D sangat penting. Tapi ketika dia berlebihan, hati-hati, ini juga bersifat karsinogen. Ya. Nah, kemudian kimia. Wah, banyak sekali. Yang masuk di grup A ada sekitar 129. Hampir 100, kurang lebih 100 yang merupakan zat-zat kimia. Ya, benzopyren, formaldehid, triosulfan, nikel, butadium, kromium, sampai dengan PAH, dan selanjutnya banyak. Ini begitu banyak. Yang ada di sekitar Bapak Ibu, yang ada di sekitar kita, semua ini yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Kemudian banyak pasien-pasien kanker yang berasal dari pabrik-pabrik, ya, produksi kayu, hati-hati. Debu kayu itu masuk dalam karsinogenik, ya, debu kayu. Pengolahan batu, debu silika itu juga karsinogenik. Dalam klasifikasi batu bara itu juga ada hidrokarbon, ada toluen yang karsinogenik. Pabrik karet ada kromium, ada arsen, itu juga karsinogenik. Sehingga dalam bekerja di pabrik-pabrik ini, maka APD itu sangat penting. Alat pelindung diri ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencegah paparan dari karsinogenik ini. Produksi aluminium, pekerja yang berhubungan dengan pengecatan rambut, pelumas, pembersih lantai. Nah, ini saya mau sampaikan, ya, banyak ibu-ibu yang bekerja menggunakan pembersih-pembersih lantai atau sterilisasi. Itu banyak bahan-bahan yang mengandung tadi zat-zat kimia karsinogenik. Perlu berhati-hati, ya, mesti menggunakan pelindung, menggunakan masker sehingga betul-betul aman. Kalau tidak, maka paparan karsinogenik ini akan tinggi, ya, akan tinggi dalam tubuh kita. Dan saya mau sampaikan ini pertanyaan begini, kenapa dalam waktu 10 tahun kurang lebih kasus kanker ini bisa meningkat di kurang lebih 3 jutaan sampai 4 jutaan. Kenapa? Dan ini banyak berhubungan dengan saya sampaikan. Kalau rokok ini dari dulu, ya, asap rokok. Sekitar 44 dari ribuan yang ada di kandungan rokok karsinogenik kurang lebih 44, dan 9 itu di asapnya. Ya, mulai dari ada CO, ada nikotin, ada PAH, ada benzopyren, dan sebagainya di asap rokok. Jadi rokok itu luar biasa, pencetus segala macam kanker. Asap rokok, bukan hanya rokoknya yang merokok, tetapi asap rokok. Dan kita yang berada di lingkungan yang terpapar dengan asap rokok ini juga masuk paparan karsinogenik. Ya, ini. Dan yang lebih menyedihkan, ya, yang kedua adalah udara tercemar. Ya, kita di Bandar Lampung di sini juga sudah mulai banyak paparan-paparan udara tercemar, apalagi kendaraan-kendaraan yang begitu banyak. Ini paparan-paparan dari karsinogenik tidak bisa kita hindari. Saya harus sampaikan ini tidak bisa kita hindari. Kecuali kita mungkin tinggal di daerah yang terpencil, yang jauh dari kebisingan dan sebagainya, nah, ini bisa dihindari. Tapi kalau kita memang bekerja di kota dan sebagainya, agak sulit dihindari. Ya, asap mesin diesel ini masuk di karsinogenik grup 1, ya, asap mesin diesel itu masuk di karsinogenik grup 1. Kemudian, mengapa meningkat? Semua makanan-makanan yang beralkohol masuk di grup 1 karsinogenik, ya, yang mengandung alkohol. Kemudian minuman bersoda mengandung metilimidazol, dan ada juga zat yang lain yang bersifat karsinogenik. Ini menyebabkan begitu banyak tingkat kanker. Tiba-tiba kok kena kanker, saya dari mana kanker saya? Sudah banyak interaksi karsinogenik. Dan kemudian yang berikut adalah lemak dari daging yang dibakar yang mengandung benzopyren. Ini banyak yang membuat dia enak, ya. Jadi kalau dia ada yang senang membakar, ya, pada saat membakar itu lemak yang terbakar itu keluar asap. Jadi benzopyren ini di asap-asap, misalnya kebakaran hutan itu keluar benzopyren, ada benzopyren. Tapi pada waktu membakar itu minyak yang terbakar itu, maka keluar asap yang mengandung benzopyren yang kemudian itu, ya, seperti coronavirus dia droplet dia jatuh di atas permukaan ikan atau daging yang dibakar. Benzopyren ini yang membuat dia enak, dan ini adalah karsinogen. Saya harus menyampaikan sesuatu yang banyak. Kenapa begitu banyak? Salah satunya
Kemudian yang berikut adalah ikan asin. Kandungan yang terjadi yang nitrat yang akhirnya menjadi nitrosamin yang masuk di karsinogenik, bahan karsinogenik, dan banyak terjadi kanker nasofaring dan kemudian kanker lambung berhubungan dengan ini. Begitu banyak penelitian. Saya tidak punya waktu untuk menyampaikan penelitian-penelitian karena ini saya bicara tentang karsinogenik. Kemudian makanan-makanan yang mengandung formalin, ya kalau dapat sidak biasanya formalin hilang di pasaran. Tapi kalau hilang sidak banyak lagi karena daripada membusuk dan sebagainya dan banyak di bahan-bahan makanan. Mungkin di Amerika mungkin agak kurang ya, tapi di Indonesia cukup banyak yang menggunakan formalin. Kemudian minyak yang diproses dengan suhu tinggi, Bapak Ibu, ini akan menghasilkan akrilamid atau akrolein dan kemudian lemak trans. Dan ini adalah karsinogenik dan ini yang paling banyak sekarang digunakan. Dan itulah sebabnya kenapa kanker ini makin meningkat karena pola-pola seperti ini. Belum lagi ada air yang tercemar yang mengandung arsen, kita minum kita tidak tahu ternyata ada arsen, ada air raksa dan sebagainya. Ada begitu banyak karsinogenik yang ada di dalam air yang kita tidak tahu, ya. Kemudian untuk obat ada estrogen, progesteron, dietil lindan, penacetamoksifen, klorambusil, ini obat-obat kemoterapi yang juga mencetuskan kanker. Ya memang perlu berhati-hati dengan masalah penggunaan estrogen, progesteron karena ini juga adalah karsinogenik, ya. Untuk virus biologis, hepatitis B, hepatitis C, ini bertanggung jawab terjadinya hepatoma atau kanker hati, aflatoksin, ya, human papilloma virus bertanggung jawab untuk kanker leher rahim, ada Epstein-Barr virus, Kaposi sarkoma, HIV, skistosoma, ini adalah biologis yang menyebabkan kanker. Inilah faktor-faktor yang bersifat karsinogenik, ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana kita bisa menghindari. Kalau yang kita bisa hindari, kita paham, kita mengerti yang tadi saya sampaikan, mari kita menghindari. Kecuali yang sama sekali kita tidak bisa hindari. Karena paparan karsinogenik ini tadi, kalau kita punya faktor genetik tambah paparan karsinogenik yang tadi baru saya sampaikan, sudah ada dua. Maka ini akan mudah timbulnya kanker. Masih ada faktor yang ketiga yang sangat penting, yaitu pelindung sel. Kalau cacat genetik tidak bisa kita hindari, karena ini turunan. Karsinogenik, kalau mau dibilang 100% kita bisa hindari, tidak mungkin. Karena karsinogenik tidak bisa 100% kita hindari. Kita bisa belajar menghindari, tapi 100% tidak bisa. Maka kita harus meningkatkan pelindung sel yang ketiga. Apa itu pelindung sel? Imunitas dan antioksidan. Imunitas, sel-sel kekebalan tubuh, dan tingkatkan antioksidan. Inilah yang akan melawan radikal-radikal bebas, karsinogenik yang ada, yang terpapar dengan tubuh kita. Imunitas dan antioksidan. Rumah Sakit Advent Bandar Lampung membuat untuk meningkatkan imunitas dan antioksidan ini dengan hidup sehat, ya, hidup sehat. Ini resep yang sangat ampuh, yang luar biasa. Kami terus bergumul belajar untuk mempraktekkan resep ini untuk meningkatkan pelindung sel, untuk meningkatkan imunitas dan meningkatkan antioksidan. Mulai dari hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang pertama. Ini adalah resep untuk meningkatkan imunitas dan antioksidan. Mari kita lihat, saya tentu waktu saya tidak banyak, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait dengan hidup sehat ini. Bagaimana untuk meningkatkan pelindung sel? Yang pertama adalah hati yang gembira. Ya, hilangkan mengeluh-mengeluh, bersungut-sungut, khawatir, selalu hidup penuh dengan selalu bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan, jalani, kita syukuri. Buat hati kita tenang, gembira. Lihat penelitiannya. Hati yang gembira meningkatkan hormon endorfin. Dan Cancer Prevention Research, endorfin dapat menekan secara signifikan perkembangan sel kanker melalui sistem neuroimun. Jadi di sel imun itu ada reseptor endorfin. Sehingga ketika endorfin banyak dilepaskan, itu akan merangsang pembentukan sel imun yang lebih banyak.
Luar biasa Tuhan ciptakan. Ketika hati, itulah sebabnya ketika Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang memanjur, kata Raja Sulaiman, itu sudah dibuktikan oleh sains. Ilmu pengetahuan telah membuktikan. Ini salah satu yang saya sampaikan buktinya. Reseptor endorfin yang membentuk sel-sel imun yang lebih banyak pada saat kita memiliki hati yang gembira. Puji Tuhan. Ya, ini resep yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar ya boleh memahami, boleh mengambil resepnya. Ya, kalau mulai terpancing mengeluh, berdoa, Tuhan tolong supaya saya tidak mengeluh. Buat hati saya selalu bergembira walaupun banyak problem yang kita hadapi. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ya, Henry Ford Hospital. Yang membuat kita ngantuk itu adalah melatonin. Jadi jangan pernah dilawan ya melatonin. Kalau kita sudah ngantuk, tidur. Karena pada waktu kita ngantuk, melatonin itu lagi tinggi-tingginya, hormon melatonin. Nah, kalau kita coba lawan melatonin ini, contohnya ya, paling mudah melawan itu, kalau kita pegang gadget, ya, maka radiasi sinar dari gadget ini akan menurunkan melatonin, sehingga menyebabkan kita tidak ngantuk, ya, kita tidak ngantuk. Tapi sayangnya melatonin itu sudah ditekan. Pada waktu melatonin ditekan, maka dia akan menurun kadar melatonin. Kita tidak tidur lagi, tidak bisa tidur atau tidurnya larut. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melatonin ini diciptakan Tuhan adalah antioksidan alami yang sangat kuat untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Itu sebabnya begitu banyak penelitian yang berhubungan antara jam tidur, lamanya tidur dengan penyakit kanker. Contoh di Jepang, ini bukan sedikit nih penelitiannya, 24.000 orang. Dari 40 sampai 70 tahun. Mereka yang tidur kurang dari 6 jam, berarti melatoninnya turun. Meningkatkan resiko kanker payudara 62% dan kanker usus 47%. Ya, betapa luar biasanya Tuhan memberikan waktu istirahat, tidur. Kenapa? Karena melatonin adalah antioksidan untuk memulihkan sel-sel kita waktu istirahat. Tapi kalau kita tekan melatonin, tidur larut, udah pasti sel-sel kanker ini akan bertumbuh. Ya, kenapa? Karena antioksidannya turun. Ini masalah tidur. Ini diet yang seimbang. Ini banyak sekali. Ya, salah satu faktor yang sangat menentukan timbulnya bagaimana kita melawan kanker adalah berhubungan dengan makanan, nutrisi. Ya, nutrisi. Banyak penelitian. Beta karoten, ini antioksidan yang Tuhan ciptakan luar biasa banyak. Ada beta karoten, ada lutein, ada lycopene, ada vitamin C, vitamin E, vitamin A, flavonoid, omega 3, polifenol, asam folat. Banyak antioksidan yang terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang Tuhan ciptakan. Inilah makanan Taman Eden yang Tuhan berikan bagi manusia. Ketika kita makan makanan Taman Eden, biji-bijian, buah-buahan, penuh dengan antioksidan, maka antibodi kita naik, imunitas kita naik, antioksidan banyak, sehingga paparan-paparan karsinogenik yang kita tidak bisa hindari masuk akan dilawan oleh antioksidan. Selain tadi melatonin ya, selain tadi hati yang gembira. Konsumsi World Cancer Research 2007 by Course tadi, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan secara keseluruhan melalui antioksidannya melindungi tubuh dari berbagai jenis kanker. Banyak riset, banyak penelitian. Ya, dol dan beto 81 karotenoid ini antioksidan. Banyak sekali karotenoid antioksidan ratusan yang Tuhan ciptakan. Salah satu antioksidan yang terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, pada biji-bijian juga merangsang sistem imun tubuh untuk mencegah kanker. Ya? Makin banyak saya masukkan antioksidan ke dalam tubuh, maka kanker ini, sel-sel kanker ini bisa dicegah. Diet tinggi serat, ya serat di mana? Banyak di biji-biji, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, banyak serat. Diet tinggi serat mencegah terjadinya kanker kolon dan kanker payudara. Luar biasa, banyak sekali research ya terkait dengan nutrisi. Antioksidan, imunitas naik ketika kita makan makanan kelas 1 yang dititipkan oleh Tuhan. Yang jadi problemnya adalah gini. Ada juga orang-orang yang makan makanan kelas 1, tapi kok kena kanker juga. Maka kembali tadi yang saya sampaikan, proses pengolahan itulah yang membuat
Ya, dia digoreng dengan suhu yang tinggi, ya, dibakar, keluar benzopyren, ya, kemudian masuknya akrolit dengan asin-asin dan sebagainya. Ya, banyak akhirnya juga kena sama. Nasional, sekarang yang berikut adalah udara yang bersih. Ini salah satu research yang luar biasa, National Academy of Science. Kalau kita latihan pernafasan dalam ya setiap pagi. Kenapa pagi? Karena pagi itu oksigennya tinggi. Ya, oksigen 21%, kita dapatkan OH negatifnya. Ketika kita latihan nafas, ya 10 kali lah setiap pagi karena oksigennya baik, maka banyak toksin, racun-racun, radikal bebas itu bisa keluar dalam tubuh. Dan ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini resep yang sederhana, tapi mari kita praktekkan, sangat penting. Kan tadi saya sudah sampaikan, kalau saya paham, mengerti, maka kita praktekkan. Itu akan menjaga kita, tubuh kita, memelihara kita. Tapi kalau saya hanya dengar, saya hanya tahu, tapi tidak praktekkan, jadi bebal, ya, sama seperti itu. Berikut adalah sinar matahari. Lihat nih, melatonin waktu tidur, antioksidan yang sangat kuat. Vitamin D, antioksidan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Nah, makanya tadi saya sampaikan jaga keseimbangan ya. Nah, vitamin D ini akan terbentuk dari provitamin D ketika mendapatkan sinar UVB, ya, ultraviolet B. Jadi pembentukan vitamin D 3 kali dalam 1 minggu kita berjemur 10 kurang lebih 10-15 menit sudah cukup untuk menambah, untuk membuat kadar vitamin D dalam darah kita ini. Ini antioksidan yang luar biasa. Dia bisa mencegah kanker kurang lebih 35% semua jenis kanker. Jadi jangan sia-siakan matahari yang bersinar, ambil waktu untuk berjemur karena ini adalah Tuhan titipkan untuk menjaga kesehatan kita. Asal jangan berlebihan ya. 30-83% kanker payudara, kanker kandung telur, kanker kolon, kanker kelenjar, banyak, bukan hanya kanker juga. Tetapi resiko-resiko serangan jantung dan sebagainya. Vitamin D sangat-sangat penting. Sayang kalau kita tidak mengambil vitamin D. Kemudian yang berikut olahraga. Ini juga banyak penelitiannya bagaimana olahraga itu meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas. Ya, olahraga harian yang teratur, intensitas sedang membuat sistem kekebalan tubuh menjadi baik. Heart American Association, aktivitas fisik sedang menurunkan resiko kanker payudara 30%, kanker endometrium 20-40%. Luar biasa. Coba kalau kita menggabung semua ini, ya mulai dari hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang dengan nutrisi yang baik, dengan pengolahan yang baik. Kemudian udara yang bersih, kita latihan nafas, kita kemudian berjemur, kemudian kita olahraga teratur. Banyak sekali antibodi yang masuk. Banyak antibodi yang terbentuk, banyak antioksidan yang masuk. Itu akan menjaga tubuh kita. Kemudian yang berikut adalah hubungan sosial yang baik. Orang-orang yang mendapat kebahagiaan karena membantu orang lain memiliki antibodi yang kuat. Ya, banyak memberi, banyak menolong, meningkatkan antibodi sel-sel imun luar biasa. Hubungan sosial yang baik. Banyak riset saya tidak sampaikan di sini karena waktu, ya kebencian, ya senang berantem, konflik dengan orang lain, banyak menekan antibodi, sistem imun dia turun dan muncul sel-sel kanker. Ya, jadi orang Manado bilang jangan baku-baku marah, baku-baku sayang. Ya, baku-baku sayang, baku-baku saling mengasihi, saling menghargai. Karena antibodi itu naik. Antibodi naik. Kemudian yang 9, air putih. Minum air putih 2 liter per 24 jam meningkatkan imunitas, imunoglobulin meningkat. Kemudian sel-sel imun dapat dihantarkan. Jadi kalau dia air putih kita minum dengan baik, sel-sel imun itu akan dihantarkan dengan baik ke seluruh organ tubuh. Coba kalau kita minum yang berwarna-warna. Coba kalau kita minum berwarna-warna. Sudah di situ yang tadi bersoda, minuman bersoda, ada karsinogenik, ditambah lagi sel-sel imun tidak bisa dihantarkan dengan baik ke tubuh, ke seluruh organ tubuh kita. Coba lihat bagaimana Tuhan menciptakan antibodi sel-sel imun yang baik dengan hidup sehat. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang terutama. Tuhan adalah pelindung sel tubuh yang sejati karena dialah yang menciptakan tubuh kita. Dialah yang merawat tubuh kita, yang membentuk kita.
Tuhanlah yang terutama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita simpulkan pelajaran malam hari ini. Cacat genetik tidak bisa kita hindari. Karsinogenik, sebagian kita bisa hindari, sebagian tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa hindari, mari kita hindari. Tadi saya sudah sampaikan ya, ada fisik, ada kimia, biologis. Mari kita hindari. Tapi yang paling penting yang kita bisa lakukan 100% adalah tingkatkan pelindung sel melalui resep hidup sehat. Tadi mulai dari hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, nutrisi, udara, pengendalian diri, sinar matahari, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih, dan Tuhan yang terutama. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita tetap sehat. Ya, sekali lagi kepandaian akan memelihara kita. Kebijaksanaan akan menjaga kita. Kalau saya paham, saya mengerti pengetahuan atau sains ini. Mari kita praktekkan. Kalau kita praktekkan, itu akan menjaga kita. Itu akan memelihara kita. Ya, jangan mati sebelum waktunya. Jangan mati sebelum waktunya. Ya, kita akan dianggap sebagai fasik, kita dianggap sebagai orang bodoh. Tetapi mari kita belajar dan terus belajar, kemudian mempraktekkan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya tetap sehat. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you. Amin. Very good. Thank you very much. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Suot untuk pembahasan yang begitu baik. Tentunya memberikan manfaat yang besar bagi menopang kehidupan teristimewa kesehatan kita. Tentunya saya juga akan memberikan sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan dari partisipan, dipersilakan. Apakah bisa dokter untuk sedikit waktu? Mungkin masih ada yang bertanya? Tutup dulu. Berdoa baru pertanyaan. Atau kita mau tutup dulu? Ibu Pendeta, gimana? Iya, tutup dulu, doa dulu baru pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Dipersilakan Saudara Simpson untuk membawakan lagu penutup. Terima kasih dokter untuk pelajaran kesehatannya. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan diamkan hidup. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Tangannya melindungi kita di saat pencobaan. Hai, janganlah putus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Kita rasa amat susah bila tidak setia, melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Selalu girang rumah Tuhan, tetap terang jalannya, yang jahat kita golakkan, yang
Terima Amin. kasih, cocok nyanyinya. Terima kasih Simpson untuk lagu yang sangat menguatkan. Dipersilakan Dr. Suot untuk menutup Nah, berdoa. dengan doa. Bapak, terima kasih banyak karena kami merasakan Roh Kudus Tuhan mengisi hati dan pikiran kami. Kami boleh mendapatkan kebenaran melalui pekabaran kesehatan yang Hamba-Mu baru sampaikan. Kami manusia daging, Bapak. Kami lemah, kami seringkali melanggar aturan-aturan kesehatan. Kami rindu untuk memiliki tubuh yang sehat, Bapak, tetapi kami sering melanggar. Ampuni kami, Tuhan. Kami rindu supaya kami dimampukan melalui Roh Kudus Tuhan mempraktikkan semua hal-hal yang berhubungan dengan hidup sehat. Sehingga kami memiliki tubuh yang sehat, dan dengan tubuh yang sehat yang Tuhan berikan, kami akan gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kami sudah rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami semua aktif di dalam menyampaikan pekabaran Tuhan. Semua orang. Dan melalui tangan kanan penginjilan, ketika kami memiliki tubuh yang sehat, ini boleh menjadi kesaksian, dan banyak jiwa kami boleh hantarkan kepada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, akan umat-umat Tuhan yang ada di Denver, Colorado ini, Tuhan. Biarlah roh persatuan dan kesatuan Tuhan akan berikan. Mereka boleh terus semakin dekat dengan Tuhan, menjalankan misi penggembalaan, menjaga semua domba-domba, dan membawa domba-domba yang ada di luar kandang untuk masuk ke dalam kandang Tuhan. Sehingga Tuhan cepat datang, kami cepat berpindah dari dunia ini. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, kami percaya. Tetapi kami hanya mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya selagi kami hidup di atas dunia ini, semua tantangan hidup adalah untuk kebaikan kami, untuk membentuk karakter kami semakin serupa dengan karakter Kristus, sehingga waktu Yesus datang kami semua ada di surga. Kami rindu ke surga Tuhan. Tolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.